Buah yang telah matang dicuci dan dikupas. Pada saat pengupasan buah, diambil daging buahnya saja. Daging buah selanjutnya dihancurkan dengan cara diremas-remas. Kemudian diberi air sebanyak 2 liter sambil diremas-remas. Setelah menjadi bubur, saring untuk diambil sarinya. Rebus air sari pidada tadi sampai mendidih. Setelah mendidih, ambil sarinya untuk digunakan sebagai bahan pembuatan selai mangrove. Kemudian, didihkan kembali dan tambahkan gula putih sambil diaduk-aduk sampai gulanya larut. Selanjutnya, biarkan mendidih sampai agak mengental. Apabila sirup sudah mengental, tambahkan pewarna makanan sesuai selera bila diperlukan. Selanjutnya, matikan apinya, lalu diamkan dan dinginkan selama kurang lebih 1 jam. Sirup buah pidada yang sudah jadi siap dikemas ke dalam botol kemasan. Cara pembuatannya, masukkan sari buah mangrove yang diambil dari hasil pembuatan sirup pidada ke dalam wajan. Selanjutnya, tambahkan gula pasir sesuai selera, lalu aduk secara merata. Panaskan dengan nyala api yang kecil sambil diaduk-aduk supaya tidak gosong. Setelah agak mengental, tambahkan pewarna makanan sesuai selera. Selanjutnya, aduk-aduk kembali sampai mengental. Selai yang sudah jadi kemudian didinginkan dan siap untuk dikemas. Agak susah, kita coba dengan sendok yang lebih kecil. Nah, kita coba masukkan. Setelah dimasukkan, kita kemas seperti ini. Ini hasilnya. Cara pembuatannya, campur semua bahan sirup pidada, air 1 botol, gula, agar-agar, lalu aduk sampai merata. Kemudian panaskan sampai mendidih sambil diaduk-aduk. Setelah mendidih, matikan apinya, lalu diamkan kurang lebih 1 menit. Kemudian angkat dan tuangkan ke dalam cetakan agar-agar. Setelah mengeras, keluarkan dari cetakan, kemudian ditata di atas loyang. Selanjutnya dijemur selama 2 hari. Oke, setelah seperti ini, kita taruh di nampan. Kemudian kita mulai akan menjemur. Setelah kita jemur selama 2 hari, hasilnya akan seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Cara pembuatannya, pertama, cairkan gula pasir ke dalam wajan. Sambil menunggu gula dicairkan, campur tepung beras, tepung ketan, dan santan kelapa. Lalu aduk hingga merata. Setelah encer, masukkan sari buah pidada. Lalu aduk-aduk kembali. Tambahkan pewarna makanan sesuai selera agar terlihat berwarna dan lebih cantik. Selanjutnya, tambahkan vanili untuk pengharum, garam, lalu aduk hingga tercampur rata. Campur bahan adonan dengan gula yang sudah dicairkan dengan cara disaring. Kemudian diaduk-aduk. Selanjutnya, masak adonan di atas kompor dengan nyala api yang kecil. Pada saat memasak, adonan harus terus diaduk-aduk selama kurang lebih 2 jam supaya tidak gosong sampai adonan kalis. Setelah kurang lebih 2 jam dimasak,
maka diperoleh dodol yang siap dicetak dan dimakan. Sirup mangrove yang tadi saya sudah jagung-jagung sama Mas Aziz dapat juara 3 Mas ya, untuk apa, pameran inovasi di Kabupaten Pati, juara 3 ini. Sirup mangrove ini adalah satu-satunya hasil olahan dari mangrove se-Jawa Tengah baru satu ini. Jadi sudah beberapa tempat yang di Indonesia sudah, misalnya ada pameran di Indonesia mengenai sirup mangrove. Sirup ini pasti sudah berkelana di mana. Dari sini ini di tes, ini adalah sirup mangrove dicoba. Sebagai hutan pantai ya, untuk menahan abrasi air laut, buah bako bisa diolah menjadi bahan pangan yang berkhasiat menetralkan kadar gula dalam darah, menambah vitalitas pria, dan dipercaya bisa mengempiskan penyakit tumor, serta banyak lagi khasiat-khasiat yang lain. Hebat sekali bukan manfaat buah bako? Ini buah bako yang Mbok Jar ambil tadi pagi, dan ini siap untuk direbus ya agar mateng. Nah, terus kembali ya. Dan untuk mengurangi rasa pahit, Mbok Jar menambahkan daun jambu biji di dalam rebusan berayo atau buah bako. Dimasak kembali. Ini sudah matang dan siap untuk diangkat, ditiriskan, lalu dibuang kulitnya, dan yang tinggal cuman yang tengahnya ya. Ini kulitnya udah pada mengelupas, nanti yang tinggal cuman yang tengah kayak gini. Nah, ini Mbak Jar sudah menyidangkan buah bako hasil rebusan Mbak Jar tadi. Ini bentukannya seperti ini ya. Ini sudah dikasih sedikit garam pada bilasan rendaman yang terakhir, jadi rasanya udah agak asin-asin sedikit gitu. Dihidangkan bersama kelapa parut, bisa ditaruh di atasnya kayak gini, dikasih kelapa parut kayak gini. Nah, cantik kan? Atau juga bisa langsung diurap kayak gini ya. Ini Mbak Jar yang udah punya, yang udah diurap dan siap untuk dimakan. Mbak Jar cicipin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buah bako kaya manfaat, siap disantap.